Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali belajar hadis ya. Maaf ya, ini harusnya hadis kelas 7 ya. Ustazah tulis ya hadis kelas 8 ya. Harusnya kelas 7 ya. Kita masuk ke pelajaran kelima ya. Masih di pembahasan ketiga tentang zikir ya. Di buku kalian itu di halaman 36 ya. Silahkan boleh sambil dibuka bukunya ya. Nah, di sini ya tentang zikir. Engkau banyak mendengar tentang sikap kehati-hatian dan alat-alat keselamatan yang diletakkan manusia di rumah-rumah ya, kendaraan, pabrik, perusahaan dan kantor ya. Itu ya misalnya alat-alat keselamatan, misalnya kalau terjadi kebakaran, entah itu CCTV ya untuk menghindari adanya pencurian dan lain-lain ya. Nah, akan tetapi pernahkah engkau mendengar tentang zikir keselamatan secara syar'i? Nah, ini ya. Bacalah hadis-hadis berikut dan fahami tentang zikir pagi dan petang yang dapat menjaga manusia dari semua kejelekan dan kecelakaan dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya benteng manusia itu ya, yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah zikir pagi dan petang ya. Nah, dia bisa menjaga manusia dari segala mara bahaya ya, karena di dalam zikir ini kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Di sini ya tadi ya kita suruh melihat di hadis ya, ada hadis yang ke-6 ya, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkola bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa marratin lam tusibahu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Nah, tidaklah seseorang hamba mengucapkan di waktu pagi dan sore hari ini ya, bismillahilladzi tadi ya, yang ini, bismillahilladzi la yadurus masmi usain fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya, yang itu. Dengan nama Allah, tidak membahayakan dengan namanya sesuatu pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui ya, sebanyak 3 kali ya, dia tidak akan mendapat bahaya sedikit pun. Nah, jadi ketika kamu ingin dijaga oleh Allah, nah tadi ya ucapkanlah zikir ini di pagi dan sore hari ya, sebanyak 3 kali ya. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya. Nah, silakan dihafal nggih kalau yang sudah menerapkannya, mendisiplinkannya ya, Masya Allah ya. Barakallahu fikunna nggih. Nah, di sini ya dari Abu Daud nomor 5088 dan Tirmizi nomor 3388 ya. Nah, terus di situ juga ada hadis ke-7 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin lada Gotsnil bari hatta qala amalau qulta hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Nah, datang seorang laki-laki menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tadi malam mendapatkan bahaya kalajengking telah menyengat diriku. Nabi SAW menjawab, ketahuilah seandainya engkau mengucapkan di waktu sore ini ya kalimat tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya, maka tidak ada yang membahayakan dirimu. Jadi ya dianjurkan setiap sore kamu membaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah kita akan terlindungi dari kejelekan-kejelekan makhluk Allah ya, dilindungi oleh Allah dari kejelekan-kejelekan makhluknya ya. Nah, semoga bisa dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Bismillahilladzi la yadurus masmiyu sayang fil ardi walau fis sama wa huwas samiul alim, dan juga ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Nah, situ ya. Tadi ya bacaan kedua hadis tersebut ya. Kira-kira judulnya yang tepat apa ya untuk pelajaran kelima ini?
Ya, pentingnya berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan boleh, atau pentingnya zikir pagi dan zikir petang juga boleh ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa berzikir dalam setiap keadaannya. Jadi lisan kita itu dibasahi oleh zikir ya, yang bermanfaat. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya seperti menghujat orang, membicarakan orang lain ya, terus bernyanyi ya. Nyanyi itu juga kurang ya, tidak ada faedahnya ya. Mendingan kalian membasahi lisan kalian dengan zikir kepada Allah ya, sambil belajar ya bisa sambil berzikir, sambil nyapu bisa sambil zikir ya, seperti itu nggih. Nah di sini ada kosakata ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi syai'un ya. Artinya aku meminta pertolongan, penjagaan dan perlindungan kepada Allah dari semua kejelekan dan perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian di sini ada sebentar. Tadi ada di sini ya. Di hadis kedua kalau nggak salah ya. Ma khalaqalam tadurroka ya. Oh bukan, maaf ya, salah. Mana dia? Laki itu kalau nggak salah ini ya. Ya, min akorob ya. Nah, apa yang menimpa diriku dari sakit dan yang sangat disebabkan oleh sangatan kala jengking ya. Malaki itu min akorob tadi ya. Kemudian yang ketiga, nah tadi menyengatku ya, di sini ada lada gotsni ya. Kemudian yang tadi kalimatillah ya, ucapan dari Allah ya, ucapan Allah. Nah itu ya kosakata hari ini, silahkan dihafal ya, nanti bisa jadi ini dikeluar di soal PTS nggih, seperti itu. Nanti Ustazah kasih kisi-kisinya nggih sebelum mulai PTS-nya ya. Kemudian di sini ada makna dan bimbingan hadis ya. Yang pertama, sebab-sebab dapat melindungi dirimu dari kejelekan dan dari dan gangguan ada dua macam. Yang pertama sebab fisik, yaitu contohnya meminum obat ketika sakit, kemudian memakai pakaian hangat untuk menjaga dari kedinginan, dan juga bisa memakai payung ketika hujan. Nah itu juga salah satu cara melindungi dari kejelekan ya atau gangguan. Kemudian yang kedua sebab syar'i, contohnya membaca Al-Quran, meminum air zam-zam, dan membaca zikir pagi dan juga zikir petang ya, itu ya. Kemudian yang kedua, hendaknya engkau perhatikan terhadap sebab-sebab yang syar'i dan sebab-sebab fisik yang disyariatkan, dan jangan meremehkan sedikit pun dari sebab-sebab tersebut tadi ya, yang ini nggih. Nah mentang-mentang kita sudah membaca zikir pagi, tapi ketika kita kedinginan, kita tidak pakai baju, nah itu juga salah ya. Jadi memperhatikan sebab-sebab syar'i dan juga sebab-sebab fisiknya tadi ya. Kemudian yang ketiga itu dia zikir terbagi menjadi dua. Ada zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu dan keadaan khusus. Nah ini disebut dengan zikir muqoyat ya, silahkan ditulis di bukumu. Zikir muqoyat contohnya zikir setelah sholat fardu. Kemudian zikir pagi dan petang itu adalah contoh zikir muqoyat. Kemudian yang kedua ada zikir yang disyariatkan pada situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang disebut dengan zikir mutlak. Contohnya zikir saat menghadapi ujian ya. Misalnya kalau kita sedang dihadapi ujian, kita akan merasa gelisah. Nah itu kita boleh berzikir ya. Zikir apa saja ya, istighfar boleh, mengucapkan subhanallah juga boleh. Jadi dia tidak dibatasi mau zikirnya seperti apa. Itu ya. Kemudian yang keempat, diantara zikir yang bermanfaat yaitu zikir pagi dan petang tadi ya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam dua hadis tersebut, serta zikir kepada Allah di setiap keadaan tadi ya, bukan jadi ketika kita senang, ketika kita susah, itu juga harus tetap selalu berzikir ya, karena zikir itu salah satu interaksi kita kepada Allah ya. Mohon perlindungan Allah. Kemudian yang kelima, waktu zikir pagi, nah ini ya, dimulai setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu zikir petang dimulai dari setelah asar sampai sebelum maghrib ya, itu adalah zikir petang. Kemudian yang keenam, apabila kamu lupa dari mengucapkan zikir pagi dan petang pada waktunya yang khusus tadi ya, ini ya, maka ucapkanlah zikir tersebut pada waktu ketika kamu ingat. Jadi kalau kamu lupa, nah pada kamu ingat silahkan langsung diucapkan seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, hendaknya
penjagaanmu terhadap zikir-zikir dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah semata, kemudian untuk mendapatkan penjagaan dari Allah, maka hal tersebut akan menambah keutamaan bagimu ya. Kemudian yang ke-8, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perkara yang tidak jelas dan haram, seperti tadi sihir, penipu, dukun, dan apa-apa yang ditulis pada tali-tali daripada mantra-mantra ya. Nauzubillah min dzalik ya. Sihir itu nggak boleh ya. Nah, sihir, menipu, dukun itu juga ya, dan juga perkara-perkara yang tidak jelas ya, seperti itu ya, itu juga harus kita hindari ya. Nah, di sini ya, praktek perilaku keseharian ya. Aku menghafal zikir-zikir pagi dan petang ya. Silahkan tadi ya, zikir yang sudah ada di hadis tadi yang sudah jelaskan di depan silahkan dihafalkan nggih. Kemudian aku terus merutinkan membaca zikir pagi dan petang setiap hari ya, agar Allah menjagaku dan aku mendapat pahala yang besar. Nah, ini ya, semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Barakallahu fikuna, semoga Allah selalu memberikan ya penjagaan kepada kita semua ya. Nah, untuk latihannya silahkan dikerjakan saja secara mandiri, tidak usah disetorkan ke ustadzah. Yang perlu disetorkan tadi ya, bukan hadisnya, tapi ustadzah minta zikirnya tadi ya, yang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sama a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Itu aja, silahkan dihafalkan, kemudian disetorkan di grup pelajaran ustadzah ya, matematika, hadis, dan IPA ya, disetorkan di grup ya, bukan lewat japri itu nggih. Barakallahu fikunna. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.